Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Kristi kembali lagi di dialog spesial dan masih bersama dengan wanita-wanita inspiratif nih tentunya di dunia pendidikan, Bu Hera dan juga Bu Yuni. Baik, saya ke Bu Hera dulu. Bu Hera, sebenarnya di YPMDR sendiri juga ada program yang namanya School Collaboration System. Boleh dijelaskan nih Bu tentang sedikit nih, singkat Oke, saja jadi tentang School Collaboration mulai System. tahun lalu ya, karena memang juga kebetulan pas ada pandemi ini, kami juga mempunyai suatu program yang kami sebut dengan School Collaboration System. Nah, ini tuh sebenarnya aplikasi berbasis web. Jadi yang dapat membantu persiapan dan pelaksanaan dalam evaluasi pembelajaran. Jadi guru-guru nih kita bantu ya dalam proses digital e-learning. Nah, mereka tuh SCS ini sebenarnya kita sudah buat semuanya. Kalau misalnya guru mau mengajar seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni, kan mereka butuh membuat rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini kita bantu gitu. Kita bantu disesuaikan dengan mata pelajaran dan juga tema-tema apa yang akan diajarkan gitu. Nah, sekarang ini kurang lebih tuh kita sudah ada sekitar 2.600-an gitu, 2.600-an konten RPP. Nah, apa sih sebenarnya SCS ini? SCS ini sebenarnya karena kan kita kan binaan sekolah kita kan juga cukup banyak ya, ada kurang lebih 110 sekolah. Nah, dengan adanya SCS paling enggak ini bisa menstandarisasi juga untuk proses pembelajaran di sekolah-sekolah binaan kita ya. Jadi ini lebih kepada standarisasi media ajar, terus juga kolaborasi media ajar, juga pembelajaran digital karena memang harus diakses melalui web. Nah, kenapa sih kok kita bikin SCS ini? Ini sih lebih kepada membantu guru-guru binaan kita untuk supaya mereka jangan terlalu dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang administratif ya. Jadi dengan digitalisasi administrasi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran juga bisa lebih bagus gitu ya. Terus ini SCS ini juga lebih kepada standarisasi yang tadi saya sudah katakan. Juga kita di sini ada video pembelajaran, mengenai misalnya tema apa, ada video pembelajarannya juga. Dan tentunya jadi cukup lengkap ya Ibu ya di dalam SPS itu ya Bu ya? Ya, jadi ini media kolaborasi antar guru, itu sih. Baik, Bu Hera, lalu sebenarnya YPMDR ini tentunya ingin memajukan pendidikan di wilayah prasejahtera seperti itu ya Bu ya. Lalu sebenarnya harapannya apa sih Bu dengan adanya, apalagi tadi ada lomba lingkar itu, sebenarnya apa yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh YPMDR sendiri Bu? Ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak kita, tentunya kalau dalam situasi pandemi ini sangat disayangkan kita nggak bisa temu muka ya. Tapi walaupun memang ada temu muka terbatas, kita harapkan bahwa tetap prokes kesehatan juga tetap dilakukan. Terus juga kenapa kok kita memang bergerak di bidang pendidikan di daerah prasejahtera untuk lebih memeratakan pendidikan dengan daerah-daerah yang lain gitu. Jadi kami tuh YPA tuh paling nggak ingin menjadi penggerak kemajuan pendidikan Indonesia di wilayah prasejahtera ya, dan juga kita berharap bahwa nantinya generasi muda ini dapat berprestasi selain dari siswanya juga guru-gurunya, mereka bisa mandiri, mereka bisa berkarakter baik, dan juga yang penting itu adalah mampu membangun daerahnya. Jadi mereka kalau misalnya lulus nggak perlu harus keluar daerahnya, jadi mereka bisa membangun daerah-daerahnya karena memang sesuai dengan catur dharmanya Astra ya. Catur dharmanya Astra ini adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi itu yang sebenarnya menjadi salah satu filosofi kami gitu sih. Jadi memang akhirnya kita paling nggak dari pendiri kita itu ingin bahwa kita sejahtera bersama bangsa. Itu sih Mbak Kristi. Baik, saya ke Bu Yuni dulu. Bu Yuni, lalu bagaimana sih Bu? Ibu kan ini juga menang gitu ya dalam lomba inovasi karya guru ini. Lalu sebenarnya kiat-kiat atau mungkin dari Bu Yuni sendiri gimana nih para pengajar biar bisa berinovasi dan memaknai peluang di tengah pandemi ini, Bu Yuni? Ya, sebenarnya sih kiat-kiat khusus itu sebenarnya nggak ada ya Mbak. Sebenarnya itu motivasi dari dalam diri kita sendiri sih, gimana kita mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Pertama mulai dari situ dulu. Kemudian yang kedua itu kita cari celah gitu loh. Apa sih yang bisa kita manfaatkan media di sekitar kita gitu, yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik kita gitu. Seperti Zoom Akarambia ini saya menggunakan bahan bekas dari kardus karena kita dapat hibah dari KMDR, kemudian jadilah Zoom Akarambia ini terbuat dari jadi yang lebih paten, misalkan mau diduplikasi juga ukurannya itu sudah akurat seperti itu Mbak.
Kemudian kita juga apa ya? Kalau misalkan kayak saya nih kan nggak hanya sebagai seorang guru, saya juga punya tugas tambahan sebagai operator sekolah, kemudian saya juga sebagai ibu rumah tangga yang juga harus mengurus keluarga saya. Nah itu ya kalau misalkan kita ada pekerjaan seperti ini, kita kerjakan dulu yang urgent-urgent dulu seperti itu, sehingga semua pekerjaan itu juga kita bisa lakukan dengan baik, kemudian tepat waktu seperti itu, Mbak. Baik, step by step, tapi harus tahu apa yang jadi prioritas ya Bu ya. Betul banget Mbak Kristi. Baik, saya ke Bu Hera lagi. Bu Hera, sebenarnya bagaimana nih dari pandangan Ibu sendiri sebenarnya untuk motivasi para pendidik di luar sana agar bisa tetap produktif gitu, melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang tentunya seru dan menarik bagi siswa-siswinya. Silakan Bu Hera. Ya, jadi sebenarnya yang tadi seperti Bu Yuni sampaikan, kita create event, Mbak Kristi. Jadi kita create event, lomba-lomba pembelajaran inovatif, itu baik itu internal YPA, terus kita juga kerjasama misalnya dengan Astra, itu kita create supaya mereka juga lebih berinovasi dan kita fasilitasi. Nah ini kita juga YPA sedang dalam proses untuk membuat aplikasi pembelajaran. Jadi kita kumpulkan tuh guru-guru binaan kita dari seluruh sekolah binaan kita supaya mereka tuh berinovasi, membuat sesuatu inovasi pembelajaran gitu. Nah nanti kita bantu mereka untuk buat aplikasinya semuanya itu, dan tentunya ya Bu Kristi kan kita juga harus hargai ya inovator-inovator guru kita. Kita juga membantu mereka untuk membuatkan hak cipta gitu untuk karya-karya inovasi mereka gitu. Baik, jadi YPMDR tidak hanya membina tapi juga memfasilitasi para pendidik-pendidik ini juga ya Bu ya. Iya. Berarti apalagi kan sekarang dalam situasi pandemi kita lebih kepada digitalisasi ya. Jadi kita dorong nih mereka supaya bisa lebih ke arah yang digitalisasi yang tentunya ini lebih cepat akhirnya gitu. Proses ke arah digitalisasi ini dapat lebih cepat pada saat pandemi ini. Baik, jadi pandemi bukan penghalang untuk bisa tetap produktif ya Bu ya, untuk sharing pendidikan lebih luas lagi. Baik, terima kasih Bu Hera, Bu Yuni atas penjelasan dan juga waktunya, sangat bermanfaat sekali Ibu. Terima kasih sudah hadir di Dialog Spesial. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada Dialog Spesial kali ini, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk melaksanakan vaksinasi. Saya Kristi, berserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat, salam sahabat beraktivitas, dan sampai jumpa.